Udah kita rakit ya Mas Bro. Untuk speknya sendiri udah bulok banget. Head standar ya Mas Bro, untuk klep standar, tapi blok Mio 58,5 sebenarnya ini. Untuk karbu kita pemasangan udah dipasang. Untuk karbu PWK 28 pengapian standar. Terus yang pasti ini yang pasti kita ngejar untuk aman ya Mas Bro. Kita kompresi nggak terlalu tinggi. Terus peer clap juga kita nggak full racing, jadi cuman ganjalan di tengah. Terus untuk pemasangan ini sih biasa aja, sama aja, cuman tinggal kita di bagian CVT ntar kita setting untuk finishingnya. Yang pasti untuk daerah ini untuk PWK di Mio ini rada susah ya Mas Bro, soalnya ini kabelnya kita pakai bawaan jadi rada jengat kayak gini masuk. Jadi ntar kita harus papas bagian blok biar nggak mentok ya Mas Bro. Yang ini kita lubangin biar kabelnya itu nggak terlalu maksa untuk langkai. Yang pasti untuk piston 58,5 yang pasti jauh dari standar rasanya, apalagi dengan karbu PWK 28. Begitu, jadi lumayan lah untuk spek kayak gini untuk hari antar. Kita lanjut pegang semua. Yang pasti kita ngejar aman ya Mas Bro, aman dan nyaman, jadi nggak perlu berebut banget. Yang penting ini masih nyaman lah. Engkol juga ini dengan kompresi yang rendah, peer clap juga nggak terlalu keras, jadi masih nyaman untuk di engkol, nggak terlalu berat. Karena kita main kenyamanan ya Mas Bro, buat harian juga. kendalanya sih untuk
baleknya kembalinya gas itu lama banget ya mas bro. Untuk karbu KW juga kita perlu pengepasan ya, KW kalau sama yang bagus juga ya perlu pengepasan juga ya mas bro untuk spek mesin. Ini kita udah gonta-ganti, ketemunya di Mindjet 120 pilot jet, awalnya itu 48 kita ganti ke 36. Untuk Mindjet masih pakai bawaan 120. Untuk jarum skep kita posisi tengah ya mas bro, tinggal muter-muter anginnya ngepasin ya gitu. Ini enggak terlalu lama untuk kembalinya gas, ini enggak terlalu lama, masih layak. Udah finishing ya mas bro. Untuk lari sih ya yang jelas 58 klep standar, walaupun klep standar itu lebih jauh kalau daripada standar jauh. Cuman target kita kan bukan masalah larinya doang ya mas bro, untuk kawetan. Jadi ini kompresi cukup 11.5, durasi noken lumayan tinggi mas bro. Untuk overlapnya lumayan tinggi, paling dibikin maksimal sampai kita papas klep sih untuk durasi noken. Terus untuk karburator PWK 28 ini pakai Mindjet 120. Untuk pilot jet kita turunkan jadi 36. Tadinya kita pakai bawaan 48 itu kalau digas itu turunnya lama banget mas bro. Jadi kita turunin pilot jetnya jadi 36. Untuk CVT, pir CVT kita pakai 1500 rpm. Untuk roller kita pakai 8 gram mas bro. Untuk ngimbangin memang dari kompresi yang enggak terlalu tinggi, untuk noken juga lumayan tinggi overlapnya, jadi kita pakai 8 gram untuk roller depan. Yang pasti kita ngejar aman, dan kita kepengen sih engkol nggak terlalu berat ya mas bro, nggak kayak kompresi yang full yang tanpa bikin squeeze. Itu memang hasilnya untuk akselerasi awal itu luar biasa. Cuman kembali lagi ke harian itu nyaman apa enggak, soalnya untuk engkol kan kalau berat gimana rasanya kayak gitu. Remnya mas, lari yang pasti larinya enak ya mas bro. Yang pasti nggak terlalu getar, soalnya kompresi rendah juga, naknya juga tinggi. Terus ini kunci joknya hilang bro. Terus untuk pasang PWK 28 ini lumayan kita harus korban ya mas bro. Korbannya soalnya kita ribet juga di kabelnya. Kalau kabelnya kita nggak pain dipapas di jok ini terlalu neken, jadi lama-lama itu luka. Jadi kita korban di bagasinya, kita lebarin, kita bolongin mas bro. Terus paling ntar kita bikin filter untuk pengaman di karbu biar dari sini enggak, dari roda enggak ke depan kayak gitu. Terus untuk ini juga tutup-tutupnya kita lepas untuk bagian karetnya. Coba ini kurang, nggak ada kipas, jadi kita perlu bikin plat buat dudukan kuil. Kita bikin plat dari plat besi biasa untuk sambungan biar kuilnya itu bisa masang dan gak geter. Jadi kita pakai kayak gini sambungan plat. Gitu paling speknya murah meriah dan minimalis 58,5 ya mas bro. Mohon maaf, ini 58,5 bolok paket dari Moxis. Uang pemasangannya kembali ke kebutuhannya mas bro. Kalau sekedar harian masih mending main aman di bubut aja. Untuk bagian headnya juga ditambahin lagi untuk kubah, soalnya kalau tanpa bubut itu rawan banget ya. Nggak rawan sih, nggak, cuman berat lah, engkolnya juga berat, terus mesin cepat panas. Jadi kembali lagi ke
fungsinya. Terus yang penting sih kita kepengennya awet ya mas bro, soalnya nggak buat apa-apa sih, buat harian sekedar jalan-jalan lah, ini awet kayak gitu. Kalau teman-teman masalah CVT sih selera juga ya mas bro, untuk trek-trek berapa meter kayak gitu untuk harian, masih seringnya di akselerasi atau di atasan kan kebutuhan juga turun, teman-teman bisa untuk mengimbangin di bagian roller. Untuk rumah roller sendiri ini masih standar, nggak kita apa-apa, jadi standar jar cuma 58,5 itu lumayan jauh dari standar. Untuk rasa dijamin jauh dari standar, cuman PR-nya tinggal gimana untuk nyaman apa enggaknya untuk harian kayak gitu. Kalau dari engkol nggak terlalu berat sih, kemungkinan sih nyaman-nyaman saja. Ini kan engkol nggak terlalu berat, jadi nggak perlu kita berdiri baru ngengkol kayak gitu. Kemungkinan kalau pakai starter pun masih kuat, cuman ini akhirnya solak mas bro, jadi kita nggak bisa coba pakai starter, coba starter kayak gitu. Begitu aja untuk reviewnya ya mas bro. Untuk itu, untuk lari kita nggak tes, yang pasti lebih enak ya mas bro, lebih enak, yang pasti lebih enak dari standarnya. Otomatis power up lebih enak dari standarnya, tinggal gimana, nggak buat apa-apa sih ya, cukupan lah. Cukup ora Wak? Cukup penting aman, sing penting aman, kayak sing penting aman. Dan kayak Gojeng kayak sing dua Riking untuk review ya mas bro. Ini Riking kita pasang PWK 28 yang super mahal, jadi rada susah tuh settingnya, ntar kita review juga untuk Rikingnya. Begitu.